Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Welcome back with me, Mas Rian Fias from PGSD with my favorite cardigan, green cardigan. So in this video, I want to answer the question about session 8, the last session. So the first. Buatlah daftar nama-nama pakaian yang biasa Anda pakai sehari-hari dalam bahasa Inggris. Pilih 3-5 pakaian dari daftar tersebut dan jelaskan alasan mengapa Anda memilih pakaian tersebut. So itu pertanyaannya. Jadi mari kita jawab. My daily clothing list and why I choose them. So because I work around 12 hours a day, most of the clothes I wear are work-related outfit. So it is what I usually wear from morning to night. First, batik uniform. This is the official uniform from the school where I work. I wear it according to the schedule set by the institution. 2. Shirt and skirt set. When there's no uniform schedule or I don't have a certain uniform available, I usually wear a plain shirt and pair it with a skirt as my daily workwear. 3. T-shirt and casual long pants. I wear this comfortable set after returning home from school in the afternoon. I prefer wearing pants at this time because it is quite common from guests or neighbors to stop by. 4. Part-time job uniform. At my part-time job, uniform is usually provided. On days without uniform, like Friday and Sunday, I typically wear batik on Friday and choose any casual outfit on Sunday. 5. Cardigan, like this. I always wear a cardigan when going to my part-time job or just stepping outside. I use it as an outer layer over my main outfit, mostly for comfort and modesty. 6. Blouse and pants. This is my go-to outfit for Sunday shift at my part-time job. I never wear skirts while working part-time because it feels less practical, especially when I need to move around a lot. 7. T-shirt and short. I wear this comfy set at night during my rest time, especially when I'm not expecting any guests. The second question. Ringkasan singkat tentang video Why School is Important. Saya tadi udah bikin beberapa poin penting dari video tersebut, dan setelah menonton video Why School is Important, saya dapat menyimpulkan beberapa poin penting yang disampaikan. Video ini menggambarkan seorang anak perempuan yang sebenarnya tidak malas untuk berangkat ke sekolah. Namun, memang ada beberapa situasi tertentu yang membuatnya tidak bisa hadir ke sekolah, seperti kondisi tubuh yang tiba-tiba ngedrop, kayak sakit, terus kayak situasi atau kendala teknis yang tidak bisa membuat kita untuk pergi ke sekolah, seperti kendaraannya yang mogok. Jadi perempuan ini itu masih duduk di kelas 1 SD, tapi dia itu udah sadar bahwa tidak masuk sekolah itu bukan hal yang bisa disepelein, meskipun dia udah berusaha sebaik mungkin untuk tetap datang ke sekolah. Belajar di rumah memang bisa menjadi alternatif saat tidak bisa datang ke sekolah, tetapi hasilnya tidak akan sama. Nah, di sekolah anak-anak itu bisa belajar bersama guru dan teman-teman, sehingga proses belajarnya akan lebih cepat dan terarah. Mereka bisa lebih cepat menguasai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sementara itu,
Untuk mereka yang belajar di rumah tanpa pendampingan guru, membuat proses belajarnya lebih lambat dan tidak efektif. Bukan tidak efektif sih, kurang efektif. Nah, anak perempuan ini juga menyadari bahwa kehadiran di sekolah itu sangat diperhitungkan. Jika terlalu sering tidak masuk, bisa saja ia tidak naik kelas. Meskipun alasannya itu pun masuk akal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya soal pelajaran ataupun materi, tapi juga soal kedisiplinan dan tanggung jawab. Oke, menurut saya pribadi, sekolah itu sangat penting. Ya, bukan hanya menjadi tempat untuk belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter, belajar bersosialisasi, dan membangun tanggung jawab. Kehadiran di sekolah bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bagian dari proses tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. That's all for today's video, and thank you for watching. Happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.